Halo, salam jumpa pemirsa, selamat malam. Apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu, mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita untuk selalu positif dan menjalani kehidupan sehari-hari juga positif juga pemirsa Dama TV. Pemirsa Dama TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Manage Your Mind membahas tema yaitu kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu. Kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu tidak hanya ditemukan dalam pencapaian pribadi, tetapi juga melalui hubungan harmonis dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Ajaran Gongce, nilai-nilai seperti kemanusiaan atau Ren dan etika sosial yang mendorong individu untuk hidup dengan integritas dan saling menghormati. Dalam pandangan Konghucu, kebahagiaan berasal dari praktik kebajikan, pengembangan diri, dan kontribusi positif kepada masyarakat, menciptakan keseimbangan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi kita semua. Untuk membahas tema pada malam hari ini, pemirsa, sudah hadir sosok cantik ya yang sudah hadir di Dama TV. Langsung saja saya sapa. Salam kebajikan Ibu Luluk Hanom. Salam kebajikan. Ya. Sama-sama. Ya, beliau merupakan Ibu Luluk Hanom ini pemirsa, beliau merupakan Presidium Agama Konghucu, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Perempuan Antar Umat Beragama. Ibu Luluk, bagaimana kabarnya? Baik. Baik ya. Sehat Bu? Sehat Sehat selalu. Ya, sehat selalu. Semoga sehat selalu ya Ibu Luluk Hanom ya. Makasih. Silakan sebelum kita memulai diskusi kita pada malam hari ini, boleh menyapa pemirsa Dama TV terlebih dahulu Ibu Luluk Hanom. Silakan. Selamat malam pemirsa Dama TV. Semoga sehat selalu. Baik, kita lanjutkan lagi ya Ibu ya. Diskusi kita sudah siap ya untuk malam hari ini ya. Kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu. Siapa sih yang tidak ingin bahagia Bu ya? Di dunia ya semua orang ingin bahagia. Pertanyaan saya adalah bagaimana Konghucu mendefinisikan kebahagiaan sejati? Apakah itu berbeda dengan definisi kebahagiaan dalam budaya Barat Ibu? Kalau kebahagiaan dalam Konghucu ada satu kata mengatakan bila diri penuh iman, itulah satu kebahagiaan sejati. Iman kita tadi seperti tadi itu 8 kebajikan itu sudah termasuk iman kita. Xiaoti Chongxin tadi Li I Lian Si. Kalau kita sudah punya penuh dengan iman, itulah kebahagiaan hakiki. Ya, bisa dijelaskan tadi 8 itu apa saja Ibu? Ya, 8 kebajikan tadi itu adalah pertama xiao, bakti. Jadi xiao itu bisa xiao kepada orang tua, kepada guru, kepada nabi kita, kepada atasan, kepada negara, kepada alam semesta. Baik. Xiao Ti Chongxin. Xiao Ti rendah diri, rendah hati. Terus rendah hati, tidak sombong ya. Chong Satya. Satya juga, satyanya tidak hanya kepada manusia. Satya juga kepada negara. Baik. Itu. Satya ini setia begitu kan? Ya, Satya itu setia. Baik. Setia pada negara, manusia, dan orang tua juga. Terus sin dapat dipercaya. Baik. Sinnya itu luas sekali, dapat dipercaya. Selanjutnya? Terus ya yang satu lagi, ini cuma 4, yang keempat lagi Li I Lian Si. Li kesusilaan. I konsekuen, bijaksana. I Lian, suci hati. Kita harus sebagai manusia, wanita, suci hati, tahu malu. Ini ditekankan untuk wanita. Dari ini adalah kalau kita sudah penuh dengan iman, inilah kebahagiaan hakiki. Ya, apakah berbeda dengan budaya Barat Ibu kalau mendefinisikan kebahagiaan? Kalau Barat itu, kalau orang bilang orang Barat itu kurang susila ya gitu ya, kesannya ya. Kesannya mereka. Kalau contohnya kalau kembali gitu, itu kan kata sudah gak susila. Kan memang itu betulnya bagi mereka itu sudah susila juga ya. Itu adat mereka, karena adat susila ya, memang budaya. Ya memang Barat Timur itu memang beda lah. Memang beda. Kalau menurut Ibu kebahagiaan sejati itu seperti apa?
Kalau menurut saya sendiri, ya itulah, kalau diri penuh iman itu tadi, itu adalah kebahagiaan hakiki. Iya, diri penuh iman, Bu, ya, disertai, diri penuh iman. Disertai dengan ajaran-ajaran Konghucu tadi yang sudah Ibu jelaskan ada 8 ya. Iya. 8 pemirsa Dhamma TV, yaitu kita harus berbakti, kemudian rendah hati, tidak sombong, kemudian satya atau setia, kemudian dapat dipercaya, selanjutnya memiliki sikap susila yang baik gitu ya, kesusilaan begitu ya. Kemudian bijaksana, kemudian konsekuen, suci hati, dan tahu malu. Yang penting tahu gitu malu ya, Bu, itu ya. yang penting. Jadi kalau kita memiliki kesusilaan yang baik juga, itu juga salah satu cara, salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan sejati. Gitu ya. Kalau kita tidak berbuat baik atau kita tidak memiliki susila yang baik, ya jadinya tidak bahagia gitu kan? Iya, berantakan sudah. Berantakan. Apakah harus memenuhi 8 ajaran agama itu agar bisa disebut kita sebagai manusia itu memiliki kebahagiaan sejati, Ibu Lulu Hanum? Ya, seperti tadi itu, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Itu pun termasuk iman ya. Iya. Itu saja, harus punya iman gitu ya. Iman yang kuat. Iya, iman yang kuat agar kita bisa bahagia begitu ya, Ibu Lulu Hanum. Jadi tidak keluar dari jalur yang tidak susila. Oh iya, jadi harus susila, harus baik gitu ya. Susila di sini adalah baik ya, Bu ya. Iya, baik. Iya. Tata krama ya lengkap, luas ya. Luas juga itu. Baik, Ibu Lulu Hanum. Selanjutnya, apa peran penting moralitas dan etika dalam mencapai kebahagiaan sejati menurut ajaran Konghucu? Jadi itu tadi juga sama ya. Jadi kita masih di lingkungan susila tadi. Iya. Jadi susila, tata kerama. Seperti yang tidak susila jangan dilihat, ya itu saja. Sama saja gitu ya. Jadi kalau tidak susila ini jangan dilihat, kemudian tidak susila jangan didengar, tidak susila ini jangan diucapkan, dan tidak susila jangan dilakukan, begitu ya. Jadi ada filosofinya situ, Bu ya, yang di film-film yang selama ini Nisha lihat ya, ada kera gitu ya. Iya, itu kera. Dari mana, Ibu? Di Jepang. Dari Jepang. Ada patung itu pernah ditayangkan, itu kera, jadi ditunjukkan gitu. Ya, jadi begitu ya, Ibu ya. Jadi untuk peran penting moralitas dan etika. Kalau moralitas itu berbedakah dengan etika, Ibu Lulu Hanum? Kalau etika, moral. Etika itu sikap kehidupan sehari ya. Kalau moralitas itu dalam hati, dari perilaku kita juga ya. Jadi perilaku yang asusila gitu ya. Perilaku yang tidak susila, yang mengingkar dari jalan suci. Ingkar dari jalan suci, itu aja. Begitu ya, Ibu ya. Kemudian bagaimana konsep jalan tengah ini dalam Konghucu berhubungan dengan pencarian kebahagiaan? Nah, jalan tengah ini Chungyung ya, itu tadi Chungyung ini seperti apa ini? Itu jalan tengah. Jadi kita tidak usah kiri kanan. Jadi kita harus lurus jalan tengah. Itu yang harus kita jalankan setiap hari. Jadi kehidupan sehari-hari kita harus tengah, sempurna. Ya, harus tengah. Nah, ini maksud dari jalan tengah ini sebagai manusia itu seperti apa, Ibu? Harusnya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tergoda ya mungkin ya, tidak tergoda dengan yang kiri dan yang kanan. Jadi kita harus nyari yang positif. Yang positif. Kiri dan kanan ini contohnya apa? Mungkin ada bisik-bisik yang negatif ya. Iya. Terus yang kiri juga negatif. Jadi pokoknya yang tidak sesuai dengan hati nurani, yang ingkar dari jalan suci mungkin itu jangan dilakukan. Jadi kita ngambil yang jalan tengah aja. Jalan tengah ya. Jadi sebagai manusia kita harus punya pendirian gitu kah maksudnya, Ibu? Iya, punya pendirian. Prinsip gitu ya. Tidak ke kanan ke kiri. Jadi gitu. jangan ikut-ikutan arus gitulah. Oh, baik gitu ya. Untuk mencapai arus kebahagiaan. Yang negatif maksudnya. Baik. Mengapa ini dihubungkan dengan kita bisa bahagia kalau kita itu mengambil jalan tengah? Nah, itu. Kalau kita mendengarkan yang kiri kanan yang negatif dengan sendirinya kita akan mensengsarakan diri sendiri, mensengsarakan ya. Otomatis kita kalau sudah sengsara kan sudah tidak bahagia. Jadi kita nyari kebahagiaan juga jalan tengah, di jalan tengah. Jadi tidak mendengarkan
sesuatu yang negatif dari kiri dan kanan. Bagaimana caranya itu, Bu? Menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus membendung diri kita dengan 8 kebajikan tadi itu. Baik. Punya iman itu ya? Iya, punya iman. Jadi kalau diri dengan penuh iman, jalan tengah, lah itulah kebahagiaan hakiki. 8 tadi yang sudah Ibu jelaskan itu Iya. tadi, ada bakti ya Bu ya, betul Iya. ya? Rendah hati, tidak sombong ya, kemudian satya atau setia, kemudian dapat dipercaya, kemudian kesusilaan atau kebaikan begitu ya Iya. Bu ya. Kemudian bijaksana, konsekuen, suci hati, dan punya malu Iya. ya gitu ya. Jadi Atau zaman tahu sekarang malu. zaman sekarang ini harus dapat bercah itu harus bisa dipertahankan. Nah, ini dan Bu, takut ya. malu dipertahankan teman-teman kalau bisa. Iya. Yang itu jarang ya kalau Iya, zaman kalau sekarang zamanku itu dulu kan percaya itu sudah nomor satu itu. nomor satu ya Iya. Ibu ya. Kok di zaman sekarang Ibu? Lah itu Apakah- kebanyakan kok uang saya digondol. Kan begitu Jadi oknum ya, Bu, ya? Iya, lah itu. Jadi Baik, kalau zaman baik. dulu tuh kok semuanya tuh sudah dipercaya itu akhirnya masyarakat tuh tertib. Baik. Hidupnya tertib, ekonomi tertib, semuanya tertib. Jadi seperti itu ya, Iya. Bu Lulung Hanum ya. Kemudian apakah Konghucu ini menekankan kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan kolektif? Ini mohon dijawab ya, karena ada yang mau lewat satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Ibu Luluk Hanom. Beliau merupakan Presidium Agama Konghucu, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang dan Perempuan Antar Umat Beragama. Sosok inspiratif dari Kota Malang, ya Ibu Luluk Hanom. Saya terinspirasi loh dengan Ibu Hanom ini ya. Semangatnya luar biasa loh untuk menebarkan kebaikan dan Iya, kebahagiaan, kebajikan. ya, kebajikan juga ya, Iya. kebaikan, kebahagiaan dan kebajikan ini. Ibu memang punya motivasi tersendiri kah kalau menjadi di Presidium Forum Komunikasi Antar Umat Beragama ini? Iya, kalau ke FKUB kita kan ketemu dengan antar umat beragama. Jadi kita Iya. bisa rukun, sinergi, terus itu toleransi. penting. Ya, itu yang membuat motivasi Ibu terus Iya. berkarya dan bergerak Iya, sampai saat ini ya. Iya, bergerak sampai sekarang ini. Iya, luar biasa sekali. Semoga ini pemirsa Dharma TV ini dapat mengambil hikmah dan manfaat ya Ibu ya dari talk show kita pada malam hari ini, terkait tema kita pada malam hari ini pemirsa, yaitu kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu. Mohon izin untuk dilanjutkan ya Bu ya. Pertanyaan saya tadi adalah apakah Konghucu menekankan kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan kolektif? Ini bagaimana ini maksudnya? Kalau kebahagiaan pribadi mungkin dalam satu rumah tangga ya, Baik. ayah, ibu, anak ya. Iya. Di dalam ayat suci agama Konghucu dicetuskan di situ kebahagiaan dalam rumah tangga seperti musik ditabuh dengan indah. Wah, puitis sekali ya. Iya, puitis sekali. Musik Jadi yang itulah ditabuh dengan indah. indah. Jadi itulah kehidupan bahagia dalam rumah tangga. Kalau yang dari masyarakat tadi pertanyaan dalam masyarakat kolektif ya. Iya, kolektif itu dari- bagaimana? Kebahagiaan kolektif. Itu kita kalau bisa, yaitu seperti kita bergelut di dalam antar umat beragama. Jadi Iya. ketemu umat-umat beda iman, beda agama, kita bisa saling menyapa. Dari situ pun kita mendapat kebahagiaan juga dari antar umat beragama. Iya. Saling bertoleransi, saling bersinergi, saling rukun, itu aja. Dan persahabatan sejati. Baik, Ibu membangun kebahagiaan pribadi. Tadi Ibu menyebutkan bahwa kebahagiaan pribadi itu misalnya dengan keluarga ya, Iya. ayah, ibu, anak begitu ya. Iya. Nah ini bagaimana Ibu dalam keluarga membangun kebahagiaan sejati itu seperti apa? Jadi kita sebagai anak ya harus hormat pada orang tua ya. Baik. Itu. Dan orang tua juga harus bisa berikan cinta kasih kepada anak-anaknya. Iya. Baik, kalau
suami istri Bu, karena dalam keluarga itu kan pasti ada suami istri, kemudian hubungan orang tua dengan anak. Itu tadi Ibu menyebutkan bahwa kalau anak dengan orang tua harus saling menghargai, menghormati. Kemudian orang tua kepada anak itu juga memberikan contoh yang baik seperti itu. Nah, kalau hubungannya antara ayah dan ibu atau suami istri ini harusnya seperti apa? Kalau suami istri kita itu saling menghormati. Juga saling menghormati. Iya. Itu sama-sama. Baik. Begitu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk kebahagiaan kolektif ini ya, maksudnya kolektif di sini tadi Ibu menyebutkan bahwa hubungan dengan masyarakat ya, menjalin hubungan yang baik dengan antar umat beragama. Itu dengan seperti apa Ibu caranya membangunnya? Kadang kita kan ketemuan gitu ya, ketemu, saling diskusi, saling berbincang-bincang ya. Dari situ kita pun mendapatkan kebahagiaan dari mereka juga. Jadi mereka juga menyalurkan kebahagiaan mereka dari masing-masing agama. Baik. Itu. Mungkin juga toleransi Bu ya. Iya, toleransi. Karena kan berbeda agama ya. Kalau kita di masyarakat itu kan macam-macam agama Bu ya. Iya. Harus punya sikap toleransi gitu kah Ibu? Harus tinggi ya, toleransi tinggi gitu. Iya. Saling komunikasi dengan baik. Baik. Nah, kadang-kadang kan kalau kita di masyarakat kan perbedaan watak, sikap itu, gitu ya Bu ya. Itu bagaimana Bu membina hubungan yang baik gitu ya agar mencapai kebahagiaan kolektif itu? Caranya itu bagaimana? Jadi kita saling percaya. Baik. Itu tadi ya, saling percaya. Terus tadi itu saling toleransi ya, saling menghormati. Menjaga tata krama itu tadi. Iya. Baik, luar biasa sekali. Jadi lengkap ya Bu ya kalau di agama Konghucu. Jadi menekankan kebahagiaan pribadi dan tentunya menekankan kebahagiaan kolektif. Jadi dua-duanya ini sama ya Bu ya. Jadi ada kebahagiaan pribadi dan kebahagiaan kolektif. Nah, ini lebih ditekankan mana Bu? Harusnya kepada kebahagiaan pribadi dulu atau kebahagiaan kolektif yang lebih diutamakan menurut Ibu Hanum? Kalau pribadi sudah bahagia, berarti kita bisa menularkan ke kolektif. Kalau sendiri belum bahagia, gak ada contoh untuk mereka. Iya. Jadi berkesinambungan, bersinergi ya keduanya ya. Jadi ke pribadi dulu Bu ya, ditekankan baru kita bisa untuk disalurkan maksudnya ke yang lain. Iya, disalurkan kepada kebahagiaan yang kolektif itu tadi ya. Baik Ibu Luluk Hanum, saya selanjutkan lagi bagaimana hubungan antara Ren atau kemanusiaan dan Li kesopanan dalam mencapai kebahagiaan sejati Ibu Luluk Hanum. Ren tadi itu cinta kasih. Iya. Seperti tadi juga kita harus dapat dipercaya, itu juga penting. Terus aku susila itu yang dapat melakukan Ren tadi itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau hubungannya antara cinta kasih atau Ren dan Li ini apa Ibu dalam mencapai kebahagiaan sejati? Kalau Li sendiri kan juga hubungan dengan Ren ini sama-sama menjaga kerukunan ya. Jadi kita harus sopan santun, menjaga etika moral. Jadi tadi itu ya. Tetap berarti Ren sendiri juga sama. Kita juga harus bisa menjaga etika moral dengan sesama. Baik. Jadi cinta kasih. Baik, jadi kalau di kehidupan sehari-hari begitu ya, bermasyarakat begitu ya Ibu ya, kita harus memiliki cinta kasih gitu ya Bu ya. Terus kemudian juga kesopanan, kemudian juga itu penting gitu ya. Jadi antara kesopanan dan cinta kasih dalam keluarga, kemudian dalam masyarakat saling bersinergi seperti itu sehingga kebahagiaan itu tercapai. Betulkah seperti itu? Iya, luar biasa ya. Jadi dalam agama Konghucu ini sudah diajarkan semua Bu ya, hubungan antara manusia dengan manusia terutama dan alam kemudian dengan Tuhan gitu ya. Dan negara. Dan negara juga ya Ibu ya. Baik. Selanjutnya, apakah Konghucu ini percaya bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dalam hidup? Apakah betul Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Apa kalau di Konghucu ini ya maksud saya, bahwa kebahagiaan adalah tujuan akhir dalam hidup? Ini jawaban pribadi saya ya. Sepertinya ya begitulah. Kebahagiaan sampai adalah tujuan akhir hidup ya. Jadi kita kalau tidak bahagia itu kan ya tidak enak ya. Itu jawaban pribadi saya. Baik, kalau dalam ajaran Konghucu ada Konghucu sendiri, apakah sama? Mungkin ya sama ya. Baik,
Jadi kebahagiaan adalah tujuan akhir, dalam hidup. Ya. Ibu, tujuan akhir dalam hidup itu maksudnya seperti apa, Ibu? Tujuan akhir itu biasanya tujuan akhir itu meninggal ya. Baik. Berarti maksudnya Ibu setuju bahwa kebahagiaan terakhir kita dalam hidup ini ya harus bahagia ya. Harus bahagia. Jangan sampai dari akhir hayat kita tuh masih sengsara. Baik. Itu yang waduh. Berarti tujuan akhir kita nantinya adalah meninggal begitu ya? Ya. Meninggal dalam keadaan bahagia begitu kan? Iya. Iya. Seperti itu kan? Iya, Ibu. Jadi kalau membahas tentang kebahagiaan memang persepsinya setiap individu memang berbeda ya, Bu ya. Iya. Tapi Ibu Luluk Hanom ini percaya begitu ya, atau meyakini bahwa kebahagiaan ini adalah tujuan akhir dalam hidup. Iya. Iya, Ibu ya. Baik. Bagaimana Ibu mencapai kebahagiaan itu sebelum kita nanti mencapai tujuan akhir? Apa yang harus kita lakukan? Ya, tadi berarti sama ya, kita harus toleransi dan saling sinergi dengan umat yang lain. Iya. Untuk mencapai kebahagiaan di akhir ya. Iya. Jadi jangan sampai di akhir puncak kehidupan kita Tidak bahagia gitu. tidak bahagia. Baik. Apakah ada sampai sekarang yang seperti itu, Ibu? Tidak bahagia sampai akhir? Ya mungkin gitu? juga ada, tapi kita Iya. nggak tahu ya. Iya. Mungkin juga ada, mungkin juga tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Semoga kita Semuanya selalu bahagia sampai gitu akhir ya. gitu ya. Iya. Baik, semoga sampai tujuan akhir kita semua bisa bahagia. Bahagia. Iya, karena tujuan akhir menurut pandangan Ibu Luluk Hanom adalah memang harus bahagia, bahagia. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi ya, Ibu ya. Iya. Bagaimana peran xiao atau bakti kepada orang tua dan yi atau kebenaran dalam mencapai kebahagiaan sejati? Xiao dan I ya toh. Ya, xiao dan Xiao itu tadi Iya. bakti ya. bakti kepada orang tua ya. Bakti kepada orang tua, dan xiao ini luas sekali kepada orang tua, kepada atasan, juga kepada negara, kepada alam semesta. Itu xiao tadi. Iya. Terus I. Juga Iya. ada xiao dan I ya tadi. Iya. I itu mungkin yang dimaksud itu konsekuen, bijaksana. Iya. Jadi kita dalam hidup hari-hari itu bisa menjalankan kehidupan dengan konsekuen dan bijaksana. Iya. Jadi dalam ajaran Konghucu ini menyebutkan ada xiao atau bakti kepada orang tua dan i ya, Bu ya. Iya. I atau bijaksana, Ya, konsekuen. begitu. Konsekuen seperti itu dalam mencapai kebahagiaan Dan sejati. iya. Mengapa demikian, Ibu? Kedua hal itu kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Dengan dua hal itu kita bisa mencapai kebahagiaan sejati. Mengapa? Karena xiao sendiri itu kita kalau sudah melakukan xiao dengan sendiri kita ini sudah berbakti ya. Itu yang ditujukan ke setiap manusia ya. Iya. Itu sudah menandakan kita ini sudah bakti kepada orang tua, negara dan alam semesta. Itu sudah kebahagiaan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Baik, Ibu, kita lanjutkan lagi karena ada yang mau lewat satu. Oh, iya. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Maka dari itu, mari kita selalu menjaga pikiran dan hati kita untuk selalu positif, agar kepribadian kita atau menjalani kehidupan kita sehari-hari selalu positif juga, pemirsa Dhamma TV. Baik, pemirsa Dhamma TV, di kesempatan kali ini, Manage Your Mind masih membahas tema yaitu kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu bersama saya Nisha Naila dan Ibu Luluk Hanom. Beliau merupakan Presidium Agama Konghucu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang dan Perempuan Antar Umat Beragama Malang. Baik, Ibu, kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan saya selanjutnya, yaitu apakah Konghucu mengajarkan bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pencapaian materi? Ada yang bilang, Ibu, pencapaian materi ini ya banyak hal ya, Bu ya. Mungkin bisa jadi
uang ya. Oh, materi. Ya, materi ya Bu ya, Iya. uang gitu. Ada pepatah bilang uang bukan segalanya, tapi segalanya ini Membutuhkan uang. membutuhkan uang. Nah, menurut pendapat Ibu Hanum sendiri dan menurut ajaran Konghucu ya, apakah kebahagiaan ini dapat dicapai melalui pencapaian materi ini? Apakah betul Ibu? Kalau pribadi saya sih setuju ya. Kalau ajaran Konghucu ini saya nggak tahu ya. Kalau Gimana? memang Iya. kita kan sehari-hari membutuhkan uang ya. Baik. Kan maka tadi seperti yang Mbak bilang, ya toh, Iya. uang bukan segala-galanya. Tapi kalau kita tidak punya uang, Iya. ya itu tadi Tidak bisa berjalan tidak kehidupan. bisa berjalan dengan uang. Maka karena semuanya itu tergantung uang ya. Baik, berarti Ibu setuju ya bahwa Iya. kalau Konghucu ini mengajarkan kebahagiaan ini dapat dicapai melalui pencapaian materi, ini betulkah atau atau pandangan Ibu sendiri seperti Pandangan itu? ibu saya Kalau sendiri. dari Konghucu sendiri apakah seperti itu, Bu? Saya belum menemukan ayatnya ya. Ya, Belum menemukan ayatnya itu. baik. Jadi ini menurut pandangan Ibu Lulu Hanum sendiri Iya. ya, bahwa kebahagiaan ini dapat dicapai melalui pencapaian materi gitu ya, pencapaian materi maksud saya. Jadi pengalaman sehari-hari soalnya. Sehari-hari begitu ya. Jadi apakah betul Ibu memang kalau realistis ya, kalau yang Ibu bilang tadi ini realistis bahwa kebahagiaan itu memang bisa tercapai gitu ya dengan Iya. materi. Setuju? Ya Ibu? bisa saja. Karena kita mau beli nasi pun ya membutuhkan uang ya. Iya. Kalau sudah kenyang kan bahagia. Iya. Tapi kita mau tukar nasi pun ya juga dengan materi. Iya. Jadi kita tidak bisa munafik lah Iya. tentang materi itu. Iya. Semuanya membutuhkan. Membutuhkan ya. Apakah memang materi ini adalah segalanya menurut Ibu Hanum? Segalanya sih ya tidak ya. Iya. Yang penting cukup aja. Cukup Iya. pas-pasan. Iya. Lah itulah hidup pas-pasan dan cukup. Nah, bagaimana Ibu cara meraih gitu ya, meraih kebahagiaan dengan pencapaian materi? Apa yang harus kita lakukan sebagai manusia agar tercapai? Biasanya kita ya umumnya kalau materi dalam rumah tangga itu seorang ayah itu yang kerja, sang suami kerja, ya kerjanya yang halal lah. Iya. Ya, kerjanya yang sesuai, yang tidak mengingkari jalan suci. Iya. Itu aja kerjanya. Iya. Kan mendapatkan dari materinya itu ya secukupnya saja lah. Iya. Itu sudah cukup pas-pasan. Pas mau beli nasi ada uang. Iya. Jadi pas mau punya uang lah itulah Iya, pas-pasan. pas. Iya, jadi Iya. nggak berlebihan Oh, tapi baik. pas-pasan. Cukup gitu ya maksudnya iya, ya, Ibu, cukup ya? itu. Jadi bukan yang berlebih-lebih. Iya, Cukup. iya. Cukup ya. Jadi dalam kehidupan kita harus sesuai porsi mungkin menurut Ibu Hanum Iya. seperti itu ya, cukup Ya, aja. sesuai porsi kita. Sesuai porsinya gitu. Kalau berlebih, Berlebih itu biasanya orang tuh akan boleh? ingkar dari jalan suci. Oh, baik. Jadi lebih baik cukup Cukup gitu saja, ya. iya. Iya. Jadi kalau cukup sudah menjaga iman. Iya, iya, luar biasa sekali. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ibu Lulu Hanum sendiri tentang pencapaian materi itu perlu dalam kehidupan kita Ya, sehari-hari untuk mencapai sebuah kebahagiaan, Ya, ya. Ibu ya, dan tidak perlu berlebih mungkin ya, Bu, Ya, cukup pas-pasan cukup begitu Iya, ya. pas-pasan. Iya, iya. Seperti pepatah orang-orang bilang, Iya. pas kepingin mobil ada mobil, bisa beli jadi kan pas-pasan, Iya, pas gitu loh. pas. Jadi hidup pas-pasan tuh paling enak. Iya. Pas kepingin mobil ada, bisa beli mobil, gitu. Kemudian pas beli rumah. Ya ada, iya. Jadi pas, jadi hidup pas-pasan tuh paling Iya, enak. iya. Jadi nggak usah berlebih-lebih, Ya cukup gitu cukup saja. pas-pasan. Baik Ibu Hanum, kemudian bagaimana ini Konghucu memandang peran keluarga dan masyarakat dalam pencarian kebahagiaan Ibu? Bagaimana? Mencari kebahagiaan. Iya, Ya, memandang peran keluarga dan masyarakat dalam pencarian kebahagiaan. jadi berarti masih dari lingkungan tadi sekitar itu aja ya. Iya. Dari susila dapat dipercaya, itu baru bisa kita menjaga diri kita agar jangan lepas dari jalan suci, jangan ingkar dari jalan suci. Itu bisa, dan kita harus cinta kasih dengan sesama, ya itu sudah kebahagiaan hakiki. Jadi dapat meraih cinta kasih dengan keluarga dan masyarakat itu Iya. bisa juga salah satu cara ya Iya, untuk meraih kebahagiaan ya Ibu ya. Iya. Kalau dalam masyarakat Dari seperti masyarakat apa? kita bisa berteman dengan orang banyak, saling menyapa, saling ketemu itu sudah bahagia. Baik.
Menyapa saja itu sudah bahagia. Sudah ketemu. Iya. Kalau zaman sekarang loh ya. Iya, iya. Karena orang lagi sibuk semuanya. Iya. Bisa ketemu itu sudah. Kalau syukur ya. Iya, sudah puji Tuhan. Sudah sesuatu yang bagus sekali lah. Iya, Ibu. Kalau dalam keluarga apakah sama seperti itu, kita bisa bercengkrama, kemudian kita bisa diskusi dengan keluarga, apakah itu juga salah satu? Salah satu, karena kalau anak sekolah pagi bapaknya kerja, sudah gak ketemu anak sekolah. Nanti anaknya sudah pulang tidur, sudah waktu itu papanya pulang kerja, sudah gak ketemu. Iya. Nah, kalau bisa ketemu seminggu sekali atau suatu waktu ketemu sekali itu sudah bahagia sekali. Iya, itu adalah salah satu cara untuk meraih kebahagiaan. Begitu ya, Bu. Apalagi dengan keluarga, Bu, ya. Iya, ketemu itu sudah bahagia. Bahagia sekali, ketemu orang tua, mungkin anak, suami istri, keluarga besar itu bahagia. Sudah bahagia. Dengan keadaan sehat ya. Iya, Ibu Lulu Hanum. yang penting itu keadaan sehat. Baik, Ibu Lulu Hanum. Kemudian, apakah Konghucu mengajarkan bahwa kebahagiaan ini dapat dicapai melalui meditasi atau praktik spiritual tertentu? Kalau di agama Konghucu, apakah ada ritual seperti itu, Ibu Lulu Hanum? Betulnya ada, meditasi ada, spiritual juga ada. Tapi kalau mencapai kebahagiaan mungkin dari situ yang dapat sedikit lah, dari meditasi, dari spiritual, dan juga iman tadi itu. Iman 8 kebajikan tadi. Kalau spiritualnya, kalau di agama Konghucu ini seperti apa, Ibu, kegiatan ritualnya? Biasanya ritualnya itu kebaktian ya. Spiritualnya maksud saya? Spiritualnya itu mungkin membantu yang tidak mampu, ya. Terus membantu seperti dalam meditasi, menjalankan meditasi, terus spiritnya itu menjaga lingkungan yang harmonis. Iya. Itu termasuk kebahagiaan. Jadi lingkungannya itu yang sinergi, harmonis dan toleransi. Gitu. Iya, jadi kegiatan spiritualnya di agama Konghucu seperti itu. Kalau meditasi seperti apa, Ibu? Meditasinya biasanya ya kumpul orang banyak itu kita melakukan meditasi. Ada juga meditasinya. Tekniknya seperti apa kalau meditasi di agama Konghucu? Itu juga ada ayat-ayat Konghucu yang dibaca di dalam hati. Ada. Juga ada. Jadi ada kesinambungannya ya, antara meditasi atau praktik spiritual tertentu ini dalam mencapai sebuah kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu ya, Bu, ya. Bersinergi keduanya ini ya. Meditasi, kemudian ada juga kegiatan spiritual yang tadi Ibu Hanum jelaskan, begitu ya. Kemudian bagaimana Konghucu ini mendefinisikan keharmonisan dan bagaimana itu berhubungan dengan kebahagiaan sejati. Jadi harmonis itu apakah berhubungan, Ibu, dengan kebahagiaan sejati? Termasuk ya. Iya. Karena keharmonisan itu kan hurufnya kan he. Di situ he harmonis. Iya. Harmonis. Soalnya ada istilah bahasa Tionghoa tapi tidak ada hubungan dengan agama Konghucu. Jia he wan sisin. Jadi kalau keluarga itu sudah harmonis, itu berlaksa benda kegembiraan yang luar biasa. Itu dari harmonis itu seperti apa harusnya, Ibu? Harmonis itu kita berarti rukun ya, dalam keluarga itu rukun. Baik. Tidak saling bertengkar. Jadi harmonis itu yang penting itu. Jadi makanya ada istilah jia itu rumah, jia he wan sising. Jadi di dalam rumah itu harus harmonis. Baru mencapai kebahagiaan. Kalau tidak harmonis, walaupun mohon maaf memiliki materi yang cukup begitu? Biasanya yang materi yang cukup itu malah tidak Oh begitu ya, Bu ya? Iya, saling geger antara itu tadi materinya. Ya, ini mungkin ada pengalaman pribadi seperti itu ya. Jadi ya biasanya itu lihat-lihat dari sosmed, dari TV, dari HP. Orang kalau sudah punya materi, akhirnya warisan, lah itu yang kebanyakan bertengkar itu. Baik, ini pengalaman di TV-TV, pengalaman orang lain. Iya, contohnya begitu. Jadi tidak harmonis. Jadi slogan itu memang ditujukan untuk manusia supaya harmonis dalam rumah tangga. Baik. Jadi supaya ingat selalu, jahe wan susing. Kalau keluarga harmonis itu semuanya itu bahagia.
Iya, ya Itu semoga harus kita diingat. Iya, semua bisa diingatkan dengan slogan itu. Iya, diingatkan dengan slogan itu, semoga kita bisa harmonis Bu ya, Iya. dalam kehidupan keluarga gitu ya, Iya. dengan pertemanan gitu ya, dengan teman sesama kerja gitu. Jadi tetap makanya harmonis. hidup harus enak pas-pasan, tidak rebutan Iya, akhirnya. iya. Tapi pasnya ini pas untuk beli. Iya, mau beli mobil pas ada uang untuk beli. Itu pas-pasan, hidup Iya, pas-pasan iya, iya. paling bahagia. Baik, Ibu Lulu Hanum. Kemudian ini bagaimana Konghucu? Maksud saya adalah bagaimana konsep surga dalam Konghucu mempengaruhi pandangan tentang kebahagiaan. Ini mohon dijawab Ibu ya setelah yang satu ini. Oke. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Ibu Luluk Hanum. Beliau merupakan Presidium Konghucu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Malang dan Perempuan Antar Umat Beragama Malang. Karena program acara Manage Your Mind ini juga tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi, boleh Anda sharing atau ingin berkomentar dan mohon komentar positifnya. Dan jangan lupa pemirsa untuk like, komen, dan juga subscribe melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu. Ya Ibu, pertanyaan saya tadi ya, mohon dijawab, bagaimana konsep surga dalam Konghucu mempengaruhi pandangan tentang kebahagiaan. Nah, konsep surga ini seperti apa Ibu? Kalau di agama Konghucu, setahu Iya. saya itu tidak ada konsep surga. Ya, yang ada apa Ibu? Jadi gini, kalau Nabi Konghucu sendiri mengucapkan gini, kita sebagai manusia menjalankan kehidupan di dunia ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita belum tahu, belum sempurna menjadi manusia, jadi tidak usah memikirkan way of life. Iya. Jadi kita tidak ada konsep surga dan neraka karena kita menjalankan kebajikan. Makanya ada istilah tadi wete tongdien, hanya Iya. kebajikan Tuhan berkenan. Jadi kita kalau sudah hidup bajik, berbuat bajik, dengan sendirinya kita ke alam kebajikan. Jadi istilahnya bukan alam surga tapi alam kebajikan. Jadi kita sudah ke haribaan Huang Dien, ke haribaan Dian dengan kebajikan. Jadi makanya di istilahnya wete tongdien, hanya kebajikan menggentarkan Tuhan. Baik, Gitu. begitu ya. Jadi Iya. tidak ada konsep surga dan neraka, Neraka, begitu iya, ya. Tidak iya. perlu memikirkan surga dan neraka, begitu Iya, ya. iya. Asalkan kita bisa berbuat, Kebajikan. iya, Kebajikan di dalam dunia ini dengan sendirinya kita wete tongdien, hanya kebajikan Tuhan berkenan. iya. Jadi kita kembali ke haribaan Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menjalankan kebajikan itu, Ibu, agar mencapai kebahagiaan yang sejati? Nah, itu tadi yang kita tetap di dalam lingkup tadi itu. Gerapan kebajikan itu harus kita jalankan, dan 4 pantangan li tadi itu kita jalankan Ya, semua. pantangannya apa, Ibu? Itu yang tidak susila jangan Oh, tidak dibayar. susila. Ya, Oh, itu 4 baik, pantangan ya. itu yang kebajikan yang harus kita jalani di dunia ini. Iya, Jadi kita tidak ada konsep surga. iya. Jadi Tidak kita ada jalani hidup sampai kebahagiaan di akhir hayat. Ya, Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Baik, sampai akhir hayat nanti bahagia ya Bu ya, karena Iya. yang tadi Yang Ibu, kita sudah jalani dengan Iya. kebajikan tadi. baik, yang Ibu Selalu bajik, selalu bajik gitu ya, Iya. selalu berbuat kebajikan, Iya. begitu ya Ibu Iya. Luluk Hanum ya. selalu xiao, tadi itu ren. Nah, Ren. itu sudah menjalankan kebajikan kita. Iya, ya. Semoga selalu dapat menjalankan kebajikan ya Ibu Lulu Iya. Hanum ya. Selanjutnya, bagaimana Konghucu mengatasi rasa sakit dan penderitaan dalam pencarian kebahagiaan. Nah, ini maksudnya mengatasi rasa sakit dan penderitaan dalam pencarian kebahagiaan itu seperti apa Ibu Hanum? Kalau sakit itu orang pasti ya Iya. ada istilah itu hidup pasti ada sengsara, ada sakit, ya. Dan kita jalani juga dengan gerapan kebajikan tadi. Itu kuncinya. Pokok kehidupan dalam ajaran Konghucu, kalau kita sudah menjalankan 8 kebajikan dan 4 patangan, semua
kesengsaraan itu akan terlebur. Baik, Ibu, jadi tidak jauh ya dari 8 Kebajikan, iya. kebajikan itu tadi yang Iya, Ibu itu sudah pokok sampaikan. ajaran. Ajarannya itu bisa saya ulas kembali ya, Iya, Ibu, boleh. Bu Lulu Hanum ya tadi ada 8 kebajikan pemirsa Dharma TV, yaitu bakti, rendah hati atau tidak sombong, kemudian satya atau setia, dapat dipercaya, kemudian kesusilaan, kebijaksanaan atau konsekuen, kemudian suci hati dan tahu malu. Ini 8 kebajikan gitu ya. Iya. Dan 4 pantangannya pemirsa Dharma TV adalah kalau tidak susila, jangan dilihat. Kemudian kalau tidak susila, jangan didengar. Dan kalau tidak susila, jangan diucapkan. Kalau Dan tidak susila, jangan dilakukan. Baik, ini 4 pantangan ya Iya, Ibu ya, iya. dalam pencarian kebahagiaan sejati. Iya. Ya pastinya manusia pernah sakit, pernah menderita, Nah, begitukah? iya. Tapi kalau kita Penuh bisa, iman, diri dengan penuh iman. baik, Ya. harus dihadirkan iman dalam Iya. hati dan hidup kita, Iya, gitu kan? dalam kebajikan. Dalam kebajikan, gitu ya. Dalam 8 kebajikan. 8 kebajikan tadi. Jadi kalau kita merasakan sakit atau penderitaan itu tetap bagaimana Ibu? Harus bagaimana sebagai manusia? Jadi kita ya jangan terlarut-larut ya. Iya, Jadi kita harus mencari sendiri untuk mengurai kesakitan tadi itu. baik. Tentunya harus ada iman Ya, dan 8 ada iman yang kebajikan. kuat tadi itu. Ada iman yang kuat. Baik Ibu Lulu Hanum. Jadi seperti itu ya. Jadi rasa sakit dan penderitaan ini bisa diatasi, terlebur, terlebur. dengan iman dan 8 kebajikan. Kebajikan, iya. Luar biasa sekali Ibu Hanum. Ini saya juga banyak belajar loh ini ya. Saya juga belajar. Sama-sama Ibu Lulu Hanum. Kemudian apakah ada contoh tokoh dalam Konghucu yang dianggap telah mencapai kebahagiaan sejati? Nah, ini bisa diceritakan Ibu, tokohnya siapa begitu dan bagaimana melalui kehidupan begitu ya sehingga kebahagiaan ini bisa dicapai. Adakah Kalau tokoh? menurut saya sendiri ya Nabi Konghucu sendiri ya. Nabi Konghucu sendiri? Iya. Iya. Kenapa Bu? Kalau kita Mengapa? karena sudah mencapai kenabian. Ya, beliaunya sudah mencapai kenabian. Sudah mungkin mendapatkan kebahagiaan hakiki. Kalau menurut saya sendiri ya. Kalau manusia untuk era saat ini saya kok tokohnya belum menemukan ya. Dan juga saya tidak berani menunjuk ya nama siapa. iya. Karena saya sendiri tidak tahu kehidupannya gimana. Baik. Gitu, iya. Jadi Iya. yang saya tahu ya Nabi saya sendiri gitu Nabi aja. Konghucu ya, Iya. yang sudah mencapai Kenabian, kebahagiaan, iya. kenabian, Iya. dan sudah mencapai kebahagiaan sejati, begitu ya Bu. Iya. Ya? Apakah sebagai pengikutnya ya Bu atau muridnya ini Iya. kita perlu untuk mencontoh Nabi Konghucu itu Bu dalam perjalanan hidupnya dalam mencapai kebahagiaan sejati? Ya biasanya kita mengucapkan ya gitu. Kita harus belajar dari kitab-kitab untuk dalam sehari-hari mempelajari kitab-kitab agama Konghucu untuk diri kita. Iya. Jadi kita harus bisa mengikuti ajaran Nabi Konghucu dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi perlu dan wajib ya Iya, Ibu ya. Wajib untuk memotivasi diri kita ini untuk selalu berbuat baik, Baik. gitu ya. Kemudian juga memotivasi kita untuk bisa tahu, kemudian mengenal tokoh dari Nabi Iya. Konghucu itu sendiri ya Bu ya, Iya. dalam menggapai kebahagiaan Iya. sejati. Seperti itukah Ibu Lulu? Iya, Yang Ibu itulah. Lulu terapkan gitu, jadi melihat tokoh Nabi Konghucu sendiri dalam iya. kehidupan sehari-hari. Iya. Ya. Kemudian tidak hanya melihat tokohnya, mungkin dengan melihat ajaran-ajarannya Ajarannya gitu ya. yang sudah diajarkan selama Kitab-kitabnya. 2005 tahun yang lalu. Loh, Ibu. 2575 tahun yang lalu. Wow. Soalnya Sangat Nabi panjang. Konghucu lahir 551 551. sebelum Masehi. Iya. Terus ditambah tahun Masehi Ya. 2024 berarti 2557 ya. 2557. Itu sebelum Masehi. Iya, jadi Sebelum berarti Masehi. jadi makanya kalender agama Konghucu kan tahun 2575. 2575 ya. Iya, kalender Jadi, agama Konghucu. Sudah Jadi dari lama diambil dari sekali. kelahiran Nabi Konghucu 551 Iya. ditambah tahun Masehi. Oh, baik begitu. Iya. Ya Ibu, jadi ini patut kita teladani ya, Teladani. Nabi Konghucu ini Iya. ya dalam mencapai kebahagiaan sejati. Iya. Ya Ibu Lulu Hanum. Selanjutnya, bagaimana Konghucu memandang peran pendidikan dan pembelajaran dalam mencapai kebahagiaan sejati, Ibu? Kalau pendidikan memang penting ya dari agama Konghucu, orang tuh harus dididik. Manusia harus dididik baru
bisa menjadi manusia. Itu penting dalam agama Konghucu. Dan itu ada istilah Yu Jiao Ule. Jadi ada pelajaran tidak pandang bulu, tidak pandang siapa, semuanya boleh belajar. Ing Jai Setiao, kalau punya talenta boleh belajar dengan gratis. Jadi bahasanya orang kalau bersedekah itu dengan materi ya. Kalau kita bersedekah dengan ilmu. Jadi kalau bisa ilmu itu disedekahkan. Jadi kita punya ilmu, kita harus sedekahkan ya Ibu ya. Jadi nggak usah bayar gitu loh maksudnya. Baik, jadi itu kalau kita, mohon maaf ya, maksudnya tidak hanya memandang materi begitu Bu ya. Jadi kita punya ilmu saja itu bisa itu kita. Bagus itu. Sudah disedekahkan kepada orang lain. Ilmunya. Terakhir Ibu, bagaimana Konghucu ini dapat membantu kita dalam menemukan kebahagiaan sejati di dunia modern? Sekarang kan sudah modern ya, kita melihat segalanya Ibu ya, maksudnya ingin ini, ingin itu begitu ya. Bagaimana caranya, bagaimana Konghucu ini dapat membantu kita dalam menemukan kebahagiaan sejati saat ini, di dunia modern saat ini? Sama, dengan itu juga pendidikan. Dengan pendidikan, itu ada istilah wenku ol susing, jadi mempelajari yang lama, mengetahui yang baru, mempelajari yang mengingat yang lama, belajar yang baru. Baik. Jadi kita tidak tabu dengan pelajaran yang baru sekarang ini. Jadi memang zaman kan selalu berubah dari zaman Konghucu tahun itu sudah modern. Terus zaman ini modern kan lahirnya 551. Sebelumnya itu kan sudah kemajuan juga kan. Nah, zaman sekarang makanya tidak menolak ajaran yang sekarang. Jadi kita juga harus belajar ilmu yang sekarang ini, tapi yang positif saja. Baik. Jadi belajar yang mengingat yang lama, belajar yang baru. Itu sudah dianjurkan, memang enggak apa-apa. Baik. Jadi untuk mencapai kebahagiaan sejati di era modern ini dengan pendidikan ya Ibu tetap ya. Pendidikan. Tetap pendidikan belajar. Yang baru pun kita harus belajar. Kalau tidak belajar kita akan ketinggalan. Baik. Betul. Luar biasa sekali. Ibu Lulu, sebagai closing statement terakhir kepada pemirsa Dharma TV, silahkan pesan-pesannya untuk pemirsa Dharma TV. Selamat malam pemirsa Dharma TV, semoga sehat-sehat selalu. Makasih. Terima kasih Bu Lulu Hanom atas pencerahannya terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu kebahagiaan sejati dalam agama Konghucu. Semoga ini bermanfaat ya Ibu ya untuk pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Lulu Hanom. Sama-sama. Semoga sehat selalu, saya doakan ya Ibu ya, sehat-sehat semuanya untuk keluarganya Ibu Lulu Hanom juga. Dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dalam proses dialog kita pada kesempatan kali ini. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan saya dengan Ibu Luluk Hanom. Beliau merupakan Presidium Agama Konghucu, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dan Perempuan Antar Umat Beragama. Saksikan selalu program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.